perkataan menjadi daging. Tetapi ketetapan Tuhan supaya Maria hamillah Maria. Setelah Maria hamil, keluarlah anaknya Yesus. Nah, Yesus pada mulanya adalah perkataan Tuhan, instruksi Tuhan kepada siapa? Kepada Maria. Jadi Maria itu perkataan Tuhan. Ya, iya, perkataan Tuhannya, perkataan Tuhannya, hamillah Maria. Hamil, melahirkan seorang anak laki bernama Yesus. Maka Yesus ketika diterangkan, Yesus pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Kan begini, kan beda. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi pada mulanya firman. Roh yang turun, itu bukan Maria ada berhubungan dengan Allah langsung. Tapi kan dari roh, kan dari firmannya itu. Yang turun berupa roh itu adalah Roh Kudus. Nah, itu tadi bukan dari itu firman itu melalui Roh Kudus. Bukan Yesus yang berasal, bukan Yesus yang berasal, bukan Yesus yang berasal dari Roh Kudus. Yesusnya, Marianya yang kemudian kedatangan Roh Kudus. Roh Kudusnya berkata, mengandung dari Roh Kudus. Iya, mengandung dari Roh Kudus itu maksudnya mengandung dari pemberitaan. Itu manusia. Bang, ketika dikatakan mengandung dari Roh Kudus, artinya Roh Kudus datang memberitakan tentang kehamilan beliau. Nah, kalaupun rohnya itu disebut Roh Suci, rohnya Yesus. Kenapa? Karena dia bukan dari anak zina. Dia langsung dari Tuhan. Yang menganugerahkan roh masuk ke dalam tubuhnya Maria itu langsung Tuhan, tidak melalui proses senggama, langsung hamil dia. Tidak ada laki-laki yang menjamahnya. Makanya untuk menepis fitnah dari Yahudi, maka Yesus itu disebut sebagai Roh Kudus. Yesus nanti kedatangan Roh Kudus yang adalah utusan Tuhan nanti di Sungai Yordan. Jadi ada dua keadaan yang berbeda, gitu. Jadi Yesus itu bukan firman. Keadaan yang berbeda. Yesus itu bukan firman, tetapi Yesus adalah manusia yang pada mulanya adalah firman. Nah, itu yang betul. Itu firman. Ya, sama seperti kita. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia pada mulanya adalah firman. Jadi kedudukan kita sama seperti Yesus. Bedanya Yesus lahir tanpa ayah. Kita adalah firman yang lahir karena ada ayah. Itu bedanya. Gitu, Bang. Jadi tidak ada dalil itu Yesus itu firman, tidak ada. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari firman. Makanya gimana? Yang turunkan kan melalui Roh Kudus, kan beda, kan saya bilang melalui Roh Kudus. Jadi beda dengan seperti manusia tadi, seperti Bang Zuma ngomong. Jadi beda dengan manusia seperti kita. Karena ini Roh Kudus. Roh Kudus adalah dari Allah sendiri berfirman, mengeluarkan perkataan melalui Roh Kudus, jadilah Yesus, kan gitu kan? Menurut Zuma ya. Nah, di situ adalah, di dalam itu Yesus itu adalah suaranya Tuhan. Dan tugasnya dia pun bukan untuk manusia, bukan untuk ini hidup seperti manusia biasa, tapi dia harus bisa memberitakan apa yang disuruh oleh Allah, gitu. Iya. Itu nih Zuma. Iya, betul. Tidak ada masalah di situ. Yang jadi permasalahan ketika Yesus berasal dari firman, lalu kemudian dia bertumbuh menjadi manusia dewasa, kenapa dia tidak nikah? Ada masalah apa? Loh, aku bilang, tugasnya dia sini bukan datang untuk menikah atau memperbanyak atau mau menambah perbanyak ini umatnya, tidak. Datang ke dunia adalah tugas dia utama adalah menebus dosa manusia itu. Yang dari perjanjian lama telah mulai dari Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, dan dosa-dosa itulah nanti yang ditebus oleh Yesus, kan gitu. Itu kan maunya Kristen. Itu maunya Kristen. Bukan maunya Kristen. Itu di mana? Di mana Allah? Di mana tertulis? Di mana tertulis maunya Allah? Maunya Yahweh. Susah kali gue sebut Yahweh. Itu
Coba ini kalau di mana? kamu yang lebih tahu coba di perjanjian lama. Coba. Tidak ada di kitabnya Yahudi itu nebus dosa. Sudah ada semua. Tidak ada nebus tujuan dosa. Tidak ada nebus dosa. Akan turun seorang, itu ada semua nih. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yang akan Yahudi nebus dosa pakai manusia, kecuali ajaran Paulus. Paulus yang ajarkan nebus dosa pakai manusia. Itu dari kitab-kitab itu ada semua itu. Yang rujuk bahwa akan datang seorang penyelamat dunia. Ya penyelamat, dia penyelamat tapi bukan ditumbalkan. Dan harus mati. Dan tidak harus ada, mati. Nggak ada itu dalilnya. Nggak ada. Itu kehendak setan. Kehendak setan harus ada tumbal. Nih, tak kasih contoh. Harus mati dulu dan bangkit kembali. Itu ajaran setan itu, Bang. Maaf, Bang, itu bukan ajaran para nabi itu. 1 Timotius 1 nomor 20, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi hanya Paulus yang mengajarkan mempersembahkan tumbal kepada setan. Tidak ada itu nabi-nabi Yahudi, tidak ada Tuhannya Yahudi menumbalkan manusia untuk dosa manusia, nggak ada. Itu dalilnya di mana? Kalau di ajaran Paulus betul. 1 Korintus 5 nomor 5. Paulus kemudian menumbalkan manusia kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Mana? Buka di itu kitab Taurat itu ada yang rujukan bahwa akan datang seorang penyelamat. Mengerti tidak? Itu ada tuh. Di mana? Yang akan mati. Di mana itu, Bang? Di mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya. Di Taurat, tidak ada itu Taurat. Tidak ada. Tidak ada, Bang. Taurat ada itu. Tidak ada di Taurat, tidak ada. Sudah dari 2 jam sebelum kiamat kita cari pun sampai botak kepala tak ada yang itu, tak ada. Nggak ada itu, Bang. Yang mengajarkan mempersembahkan korban kepada setan itu Paulus. Korban manusia kepada setan itu Paulus. Itu urusan Paulus. Tapi yang kita harus kita pahami yaitu Yesus itu adalah dia turunnya dari langit, ya, dan lahir dan akan naik kembali ke langit. Itu ceritanya itu saja. Iya, memang dia naik karena orang-orang Romawi cikal bakal Kristen ingin membunuhnya, tapi Tuhannya tidak mengizinkan pembunuhan terjadi terhadap dirinya, makanya dia diselamatkan. Gitu, Bang. Itu tidak ada di kitabnya Yahudi Tuhan menginginkan persembahan manusia, nggak ada. Paulus yang mengajarkan itu. Itu ada pertama kan dari persembahan Abraham melalui anaknya sendiri, diganti domba di tempat yang sama saja, diganti domba. Diganti domba di tempat yang sama yang Yesus disalibkan. Kan dia sudah tunjuk bahwa nanti tempat ini nih akan jadi seperti yang dia buat itu. Itu karangan itu. Itu apa? Enggak ada itu. Enggak ada dalil itu, enggak ada. Mana? Itu pembodohan gereja itu, Bang. Tempat yang sama itu sekarang yang disalibkan Yesus di situ tempat yang sama di mana Abraham yang mengorbankan anak domba itu. Gitu. Wah, itu di Bukit Moria itu, Bang. Aduh. Ya jadi Bukit Moria memang. Asal ngomong. Yesusnya di Golgota. Golgota. Dulu namanya apa dulu nama si tempatnya? Coba. Yang pasti bukan di situ. Yang pasti bukan di kejadiannya bukan di Golgota. Kok jadinya larinya ke sana ya? Kamu itu nama tempat aslinya itu di bukit itu. Bukan kalau tidak ada data, Bang, ya. Moria, itu, Bos. Ya percuma kalau cuman nggak ada data mau diskusi kayak manapun. Kalau cuman cuap-cuap pantat ayam juga bisa, Bang. Bukan masalahnya kita ngomong ya. Itu kenyataannya begitu. Kenyataannya Anda berangan-angan. Nggak ada itu, Bang Martin. Wow, berangan-angan. Siapa yang berangan-angan?
Ya, Kita semua datanya mana? Tadi semua beriman. Tadi data yang kita minta ada nggak? Kalau saya kasih data, Data terlalu hanya banyak itu, Paulus di luar dewa Molok, penyembah dewa Molok, hanya Paulus yang mempersembahkan manusia kepada setan. Dan hanya setan yang menginginkan persembahan darah manusia. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak ada pernah menginginkan darah manusia, nggak ada. Loh, saya sebenarnya tugasnya Yesus datang ke dunia itu tuh hanya untuk itu menebus dosa manusia. Nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada itu. Tugasnya. Itu ajaran Kristen, Bang. Kan acuan kita di sini kebenaran, bukan ajaran Kristen. Yang kita jadikan acuan ini adalah kebenarannya. Ikut. Tuhannya Yahudi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, itu larangan, tidak boleh. Yesus ada gak bersalah? Nggak ada kan? Kenapa mau dibunuh? Karena keinginan Kristen. Pesanan kali. Bunuh Yesus supaya kita ada Tuhan. Bukan. Jadi? Bukan. Salah. Itu salah. Itu Roma 14 nomor 9. Yesus dibunuh itu kan karena apa? Karena apa? Karena para ahli Taurat dulu menganggap Yesus ini kan menghujat Allah. Nah, itu. Nah, Padahal sekarang ini Yesus ini mengajar apa yang dikatakan Allah, kan gitu. Nah, itu Abang sudah Apa jawab. disuruh Allah? Apa Itu yang disuruh Abang Allah? sudah jawab. Ahli Taurat Kan gitu. ahli Jadi, Taurat akhirnya menganggap mereka bunuh Yesus, kan gitu. ahli Taurat menganggap Yesus menghujat Allah, kata Anda. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ahli Taurat dan ada nubuatan, berarti ahli Taurat inilah yang lebih tahu daripada Anda yang muncul 2000 tahun setelahnya. Justru saya bilang kenapa saya bilang dia ini nabi mereka ini ahli Taurat mau membunuh Yesus karena takut. Enggak, Bahwa kenapa ahli Taurat? Kenapa ahli Taurat tidak mempraktekkan aja langsung nubuat yang ada di Taurat mereka kalau ada? Yang saya bilang kan sudah dilarang sebenarnya membunuh kan, tapi Nah, itu katanya ada nubuatannya. Yang mana yang betul? Karena mereka takut bahwa nih Yesus ini sudah menghujat Allah dan takut seperti Yesus ini hanya iblis yang takut. Loh, Yesus itu bukan begitu, Bang. Kalau konsep Kristen ini betul dipercayai oleh penganut Taurat, maka begitu Yesus datang tanpa ayah, lahir di tengah-tengah mereka bermujizat, maka mereka akan kompak. Yesus, ya paman, kamu sudah datang ya. Kamu kan yang diceritakan di sini kan. Kamu Tuhan kami kan ya? Iya. Kapan kita eksekusi? Besok. Apa yang kita butuhkan? Siapkan palang. Nah, tiang. itu yang kalau manusia ya, begitu pasti. Lalu dari mana hitungan dari mana yang Anda katakan tadi ada nubuatannya, ada di dalam Taurat, ada itu ilmu dari mana? Bukankah Anda sudah mengatakan di situ ada nubuatan? Nubuatan berarti ada ramalan, ramalan yang dimiliki oleh ahli Taurat berdasarkan Taurat mereka. Mereka adalah ahli, disebut ahli karena mereka yang memahami Taurat itu. Dia baca, dia pelajari, orang-orang Farisi itu pelajari Taurat itu dengan seksama. Ketika dia pelajari dan tanda-tanda dan nubuatan itu sudah ada pada diri Yesus, kenapa orang 2000 tahun yang tahu? Kenapa orang Roma yang tahu? Kenapa orang Yunani yang tahu? Harusnya ahli kitab, ahli Taurat yang tahu. Maka Yesus juga adalah orang yang menganut Taurat. Ahli kitab adalah penganut Torah. Ketika mereka bertemu, maka kompak terjadi. Ayo, sudah tiba masanya. Anak domba Tuhan sudah datang. Maka dilakukanlah upacara besar-besaran di Yerusalem. Maka terjadilah Yudaism itu berubah menjadi Kristen. Disebabkan karena nubuatan dalam kitab mereka sudah tergenapi dengan mereka membunuh Tuhan mereka sendiri di atas tiang salib. Tidak ada Kristen, yang ada Yudaism. Atau tidak ada Yudaism, yang ada hanya Kristen. Ini Kristen Anda kan karang-karang sendiri, gimana dong? Dengar dulu, Kristen kan ada kan setelah Yesus meninggal. Ya, pengikut Paulus Kristen itu, ya betul. Bukan, itu sudah ikut. Ada kan bukan hanya Paulus yang tulisnya itu Alkitab, hanya Paulus yang tulisnya, bukan banyak yang tulis. Iya, tapi pengikut dari kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Pengikut Yesus itu ibadahnya Sabat. Mereka tidak makan babi. Mereka ibadahnya Sabat dan kemudian menyembah Elohim dan kemudian mereka bersunat. Tempat ibadahnya di sinagogi. Nabi-nabi mereka adalah Abraham, Daud, Salomo, Elia, Yeremia, Samuel, kemudian siapa lagi? Musa,
Bukan nabinya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Itu nabinya Kristen. Yang Bukan Kristen nabi kami itu bukan nabi itu. ya itu seperti- diumpetin. Itulah diumpetin. Bukan nabi. Kami bukan Kalau nabi bu- itu. kenapa Kamu- diumpetin kamu kenabian menganggap- mereka? Yang menganggap nabi kan kamu mungkin yang menganggap nabi. Kalau kami Kenapa tidak menganggap kemudian nabi. kenapa kemudian diumpetin Itulah kenabian? rasul seperti Nah, rasul. Yohanes itu rasul. Nah, itu rasul. Berarti dia nabi. Rasul beda tidak beda. Oh, salah, Kami seperti- salah. Bukan Anda seperti salah. ini Muslim yang semua nabi diambil semua. Kami enggak. Kami ada nabi Bisa yang tidak itu seorang nabi, bisa nggak orang bertitelkan sarjana diambil, tanpa gitu. ada SMA, Bang? Bisa nggak? tidak. Bisa nggak orang Itu jadi ceritanya beda. sarjana tanpa Ceritanya beda. SMA? Bisa nggak? Itu ceritanya beda. Oh, Ceritanya sama. Lain. Diibaratkan nabi Itu itu sama. diibaratkan SMA, Nabi- rasul itu adalah itu beda. S1, sarjana. Tidak. Tidak ada Tidak. sarjana Tidak ada. tanpa SMA. Namanya- Tidak ada rasul kalau tidak melalui tangga Kami itu nabi. nabi ya nabi, rasul ya Nah, rasul. sekarang saya tanya kepada Itu saudara. Pengikut ya pengikut. Beda. Sekarang saya tanya. Itu. Sekarang saya tanya, yang menerima wahyu dari langit itu nabi atau rasul? Ya nabi kah? Nabi. Itu Anda jawab. Sekarang Nah, sekarang kalau Rasul kalau ini, Anda dia mengatakan menulis Lukas, apa? Markus, Matius, Yohanes, Paulus bukan nabi, Rasul. lalu catatan-catatannya ini apa? Surat kabar robek? sekarang bukan. Ini Apa? Mereka Wahyu. menceritakan apa yang Wahyu atau bukan? Mereka menceritakan apa yang bukan wahyu juga. Mereka Jadi menceritakan kitab apa Anda yang ini diceritakan bukan oleh wahyu? Yesus. Dengar dulu. Mereka ceritakan apa yang diceritakan oleh Yesus. Antara Yesus Rasai. omong baik itu yang ditulis oleh mereka. Berarti Ngerti? kitab Jadi berarti kitab mereka Anda ini bukan ceritakan, wahyu. Menceritakan. Bukan. Tepuk Menceritakan tangan. apa yang Dah selesai. menceritakan apa yang mereka Ya, lihat. ya surat kabar, surat Sehingga kabar. manusia Surat kabar. itu mengerti. Ya, Manusia surat mengerti kabar. bahwa Yesus itu bukan. Yang intinya ada di dalam Yesus. Surat ngerti tidak? kabar, surat yang disusun Intinya itu untuk ada di dalam mengabarkan. Yesus. Itu dikatakan Bukan surat kabar. Tulisannya. Ternyata Intinya kitab itu Anda bukan tujuan. Tuhan. Kitab Anda bukan YouTube. Anda bubar. Tulisan. Tulisannya Yes. bisa dimaknai dan ada gini. Ini supaya gini buat saudara tahu ya Bang. Hey. Ini Injil ini bukan ini apa yang mereka buat, lihat dan apa yang dibuat oleh Yesus mereka tulis. Iya, saya itu. tahu koresponden ceritanya. Jadi, dia notulen. Dia penulis. Dan ada saksinya yang dia menulis. Iya, ngerti. Jadi bukan bilang Ngerti. Yang Tuhan pasti langsung bukan firman Tuhan. Ya udah dengar selesai. dulu. Bukan Mana ilham. firman Tuhan dengar saya ngomong. Firman Tuhan langsung ini Tuhan langsung ngomong ini kau buat ini buat itu, kau tulis ini tulis itu. Tidak ada itu. Mana Tuhan begitu tidak ada. Hanya kamu yang sendiri yang mungkin yang hanya Al-Quran sendiri yang turun dari langit langsung itu. Kalau lain tidak. Yang Udah lain semua itu teman-teman, tulisan. capek-capek kalian berdiskusi surga Yesus nikah tidak menikah, ternyata yang mereka jadikan acuan itu surat kabar bukan firman Bukan. Tuhan. Loh. Memang Iya, emang lagi. apa yang dengar dulu apa yang dibuat oleh Yesus itu dituliskan sehingga Iya, manusia itu berarti kan mengerti. bukan firman Tuhan. Sedangkan kamu yang kalau kamu punya itu bilang firman Tuhan itu dari langit itu beda. Itu entah dari langit dari mana kami tidak tahu. Betulnya kami tidak. Itu yang dituliskan. Surat kabar. Berarti apa yang diajarkan. Nah, itu ya surat kabar, itu surat Jadi kabar, Bang. kita mengikuti Anda itu tahu yang nggak? yang diajarkan. Anda tahu tidak? Karena ada saksi. Coba Anda tahu tidak latar belakang sebuah pemberitaan dituliskan di surat kabar? Anda tahu tidak? kejadian. apa ya- Pasti ada kejadian, ada kejadian. Itu makanya kita Ada pada yang- surat kabar. Ada kejadian, nah betul. Iya. Terus? Jadi wartawan melakukan olah Terus, TKP dan kalaupun dia sejak tidak kapan ada juga? pada TKP, maka wartawan-wartawan ini akan meliput berita tersebut berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang terkait dengan peristiwa itu. Jadi surat terus kabar kalau- yang Anda imani sebagai firman kalau- Tuhan selama ini. Baru tahu Yang aku. firman Tuhan itu ya, saya tanya dulu. Firman Tuhan itu mana? Firman Tuhan itu Sekarang yang firman- diterima langsung dari Tuhan Dari mana? melalui Roh Kudus sampai kepada wakilnya, dutanya, utusannya. Itulah nabi. Itu bukan, itu tuh kan ada saksi itu ada belum tentu juga. Saya bisa betul. ngomong begitu. Yang Saya namanya bisa ngomong wahyu, sekarang gini. yang namanya Saya bisa wahyu ngomong itu begini. tidak butuh saksi. Itu keliru. Loh. Kok Saya wahyu sendiri butuh yang- saksi? saya Sekarang bisa- begini saudara, bisa hanya- siapa saksi? ini saya hanya bisa- Siapa saksi ketika kemudian Abraham
malaikat datang kepada Abraham. Roh Tuhan datang kepada Abraham, siapa saksinya? Siapa saksi ketika kemudian Tuhan Itu berfirman ada. kepada Nabi Musa? Pasti ada. Pasti ada. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, siapa saksinya? Siapa? Orang Mesir kan dulu. Pasti ada. Pasti ada itu. Itu pasti ada. Alamak, lucu teman kita. Kalau tidak, kalau firman Tuhan. Pendeta kok gini mana ilmunya? Kok pendeta kayak gini ya? Woi, saya tidak pendeta, saya orang awam biasa saya. Kalau di depan jemaat beliau pendeta, kalau di depan bangsa semua dia jemaat biasa. Saya orang biasa saya. Bukan jemaat, saya orang Pendeta semuanya begitu, hanya satu dua yang berani mengatakan dirinya pendeta kalau berhadapan dengan kami. Saya katolik, kok pendeta gimana kamu? Oh, pastor. Itu tidak mengerti pastor. juga. Iya, pastor. Nah, pastor juga, pastor harus sekolah dulu. Sadar ya, Iya, iya, anggaplah wartawan kalau gitu, wartawan. Tidak, salah. Kalau bukan pena tua Semua pasti yang diturunkan. Jadi pena patah. kalau yang Bukan. diturunkan yang dari Allah dari Roh Kudus itu bohong juga kalau saya. Tipu kalau saya. Jadi Yesus bohong dong. Tidak. Kalau Yesus sendiri yang ngomong, karena Yesus menjadi manusia dia ngomong, dituliskan oleh para rasul, itu benar. Tidak ada banyak saksinya juga, gitu. Kalau yang tidak ada ujung pangkalnya, saya yang datang turun salah ngomong terus tulis. Oke, mari kita uji ya. Mari kita uji. Yesus itu menyampaikan firman antara tahun 30 sampai tahun 33. Kenapa kitab Anda ditulis kemudian puluhan tahun setelahnya? Misalnya, Matius ditulis tahun 60-an. Ada selisih 30 tahun kurang lebih, baru pengarang Matius menulis. Begitu juga Lukas. Bukankah Yesus menyampaikan firman, muridnya sudah menerima firman itu? Adakah penulis pada zaman Yesus? Itu saya tidak tahu masalah begitu. Itu saya tidak belajar di situ. Saya tidak pernah belajar. Jadi yang saya tahu setelah itu baru Iya, gimana Bang? Para rasul menulis Berdasarkan ini pewahyuan atau penelitian? entah dia penelitian entah dia itu mau, tapi kalau wahyu tidak ada. Mereka menulis itu berdasarkan Nggak ada wahyu Bang, nggak ada. Di Kristen itu nggak ada wahyu. Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu nggak ada karena terjemahan. Apa yang dibuat oleh Yesus itu ditulis. Kalau terjemahan lama terbuka. Dalam hal ini kitab Tanakh itu adalah terbuka. Wahyu. Itu. Tapi kalau yang di Anda yang disebut Septuaginta itu bukan wahyu. Secara tertutup atau perjanjian baru bahasa Yunani dari penulis-penulis kitab saudara yang adalah nabi-nabi saudara itu juga adalah bukan wahyu. Jadi tidak ada wahyu di Kristen, itu enggak ada. Surat kabar yang ada Bang. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Surat kabar, bukan surat kabar yang seperti di sini ya. Yang di Indonesia pedoman rakyat, terus apa lagi kayak Pajar Makassar atau apa? Bukan begitu maksudnya. Surat kabar ini maksudnya adalah surat yang dituliskan untuk berkabar kemana-mana. Itu surat kabar, bukan wahyu Allah. Berbeda dengan Torah, kitab Mazmur atau Zabur, itu berbeda. Kalau kitabnya Kristen ini adalah berita yang dikumpulkan untuk dikabarkan kemana-mana. Itulah yang disebut surat Paulus, surat Lukas, surat karangan Matius dan seterusnya gitu. Jadi apapun yang ada di dalamnya maka itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan tidak bisa ditolak sepenuhnya. Kenapa? Karena itu adalah pemberitaan dari orang-orang yang melakukan penelitian. Kita hargai sang peneliti yang telah memberikan karya. Hanya saja seperti misalnya penulis Ibrani. Dia tidak pernah berpikir kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai firman Tuhan atau kitab suci. Bahkan sampai hari ini penulis kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Seperti itu Saudara Martin. Jadi kalau Anda tidak mengakui Lukas, Markus, Matius, Paulus itu sebagai seorang nabi, ya bubar sudah agama Anda. Karena sumbernya ternyata bukan dari seorang nabi. Hanya manusia biasa yang gemar menulis. Dan kebetulan saja pada saat konsili pengkanonan,
kitabnya atau tulisannya itu diloloskan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tulisan-tulisan penulis lain yang juga hobi menulis itu tidak diloloskan. Andai saja Khairil Anwar hidup pada masa itu dan menulis puisi-puisi dan dia bukukan, bisa jadi juga puisinya lolos. Atau Luga Tambunan hidup zaman itu, Luga Tambunan menuliskan semua karya yang dia katakan temuan-temuan dia ke langit, ke surga, melihat ini, melihat itu. Maka catatannya, karena seirama dengan pemahaman-pemahaman Romawi kuno, Yunani kuno, bisa jadi bukunya Luga Tambunan itu lolos sebagai kitab sucinya orang Kristen. Seperti itu, saudara. Ya, mungkin yang lain silakan. Ada Kristen yang lain kah? Saya sebagai pemimpin redaksi ya, mendapatkan reporter saya atau wartawan saya di lapangan membawa berita-berita, kemudian dianalisa dulu sebelum terbit. Saya omelin tim analisa yang ada di meja itu, kalau mau menerbitkan ini bahaya pertanggungjawabannya buat sebuah media penerbit gitu loh. Karena apa? Bisa-bisa digugat, bisa-bisa membuat suasana gaduh akibat pemberitaan dari kantor saya kan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, semua berita-berita kalau saya pimpinan redaksi saya tarik kembali dan saya minta maaf kepada umum, kepada publik karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya udah terlanjur lolos dan diakui oleh Pak Martin bahwa mohon maaf udah terlanjur. Ya, yang merasakan akibatnya adalah Pak Martin itu sendiri karena percaya bahwa apa yang sudah bukan nabi itu, Matius bukan nabi, bukan nabi. Kena lagi dia. Itu bukan nabi. Ya iya, Bukan, artinya ya. apa berita? Matius bukan nabi, bukan. Artinya Itu mereka tuh penulis, mengerti kata penulis. nah dia menulis Rasul, berdasarkan penulis. informasi Saksi, dari mana, saksi, Pak Martin? saksi. Pak Martin, dia menulis berdasarkan Itu- berita dari mana? Itu urusan mereka, dari mana Oh, urusan mereka. Artinya penulis. Dia menulis apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu. Lah, emang dia ketemu Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus dari macam seperti gini. Seperti kita kan ada seperti ini sejarah. Emang ketemu Yesus Seperti itu Lukas ada. Banyak? Dengan Emang lo, ketemu? Enggak sejarah pernah, kan? enggak pernah. Ada sejarah. Ada sejarah bahwa Yesus itu begini. Lanjut begini, kipalin begini. lagi. Jadi kan, Nah ini topik nih. kan begitu. Dengan begitu, dengan sejarah begitu yang hingga mereka menulis sejarah itu gitu. Oh Yesus dulu ya dia buat begini hingga yang akhirnya ditulis, dibukukan dan ya kita Kristen melihat itu ya memang harus mengikuti itu ya karena yang baik yang diajarkannya gitu aja. Ngapain sih Bang Martin masih keke? Udah tahu Abang nggak bisa jawab, masih keke jawab. Tuh, dah imani saja Bang, udah selesai. Namanya kita sini kan berdiskusi, bukan mau berdebat. Nopan itu pendetamu, Nopan. Lu juga, lu pendetamu lu gituin lu. Jadi bukan harus bilang tadi kalau saya Katolik kok pendeta gimana? Iya, jadi gini Bang, siapapun itu juga, kalau nggak tahu nggak usah paksa, bilang aja nggak tahu, saya nggak bisa jawab, udah turun dulu, belajar dulu. Iya. Nama diskusi itu kan harus kita belajar. Seperti Bang Zuma kan Ya udah, semangat, Bang. nonton, Semoga nggak malu-maluin Bang Zuma jemaat. yang ngomong. Kita sendiri kan bisa ngomong baku ini toh masukan gitu kan. Nggak Masalahnya komuter-muter Bang, dari mana dasarmu mengatakan bahwa Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu bukan nabi? Kamu aja nggak bisa pertanggungjawabkan perkataanmu. Memang bukan nabi. Di mana tuh ada tulisan di Nabi Matius, Dasarmu Nabi mengatakan Lukas? seperti itu dari mana? Kamu ada pernah dengar Nabi Matius, Nabi Lukas? Ada? Astagfirullah. Memang tidak ada. Berarti Untuk kami yang Kristus mereka tidak tulis ada. apa Bang? Oh, Abang ini- sendiri ini tadi rasul. mengakui, Ini rasul, bentar. mengerti rasul. Bukan nabi. Abang sendiri tadi mengakui Ngarang, bahwa ngarang nabi aja itu kan. menerima wahyu dari Tuhan, benar? Itu nabi. Mengerti? Ini Ah, mereka itu bukan terus- nabi. Matius terus ini bukan Matius? nabi. Bukan Yang nabi diterima ini. Matius. Rasul. Nggak Menulis. ngerti arti Astaga. nabi, nggak ngerti arti rasul. Kamu sendiri mengerti orang Rasul bilang tadi. Oh alas. Ini bukan nabi. Bang, kalau konsep nabi itu orang yang menerima wahyu tanpa harus mereka- melakukan mereka- penyelidikan.
Dan Mereka ini kan rasul, ini kan menulis. gitu. kalau dia manusia biasa, tidak bisa disebut rasul. Karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk mengabarkan kepada umatnya. Orang ini nabi. Wahyu, dengar dulu. Orang Wahyu ini itu nabi, sabar. Rasul ada itu Yesus adalah dia yang nabi. Rasul itu adalah nabi yang memiliki umat. Itu rasul. Jadi gini saya bilang, yang kamu bilang anggap nabi, yaitu kami anggap Tuhan, itu Yesus, dia yang itu turun langsung dari Yesus. Bang Martin, Sehingga mereka Bang ini Martin. menceritakan apa yang Yesus buat Martin. itu. Saran saya Bang, mendingan abang Google searching dulu di Google. Pendeta disuruh. Apa arti nabi menurut pemahaman Pendeta disuruh-suruh. Itu Bang, Kamu biar juga nggak nggak mengerti malu-maluin Bang. mana nabi, mana rasul. Iya, kita nggak coba ngerti juga. coba searching Kamu dulu di ngerti. Google. Nabi itu yang menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang kamu memiliki anggap Yesus umat. itu Isa itu nabinya itu tuh. Kamu anggap Nabi belum Yesus, tentu Isa, rasul, Itu tuh. tapi rasul Nabi, sudah Yesusnya. pasti nabi. Kalau rasul tuh beda, rasul tuh beda dengan nabi. Bang Aduh. Martin, jangan Bagaimana malu-malu. Kamu yang Bang. tidak mengerti. Saran saya gini Bukan malu, Pak, kamu yang tidak mengerti, tidak mengerti. Aduh, bukan menyudutkan kamu. nabi? Yo, Yesus, kalau kan Yesus kan yang diutuskan Yesusnya. nah, Yesus Ya, itu berarti dulu. adalah nabi karena dia Yesus menerima berbuat. wahyu. Yesus berbuat. Nah, Yesus karena dia berbuat. menerima wahyu. Wahyu yang Yesus kami anggap itu disampaikan Tuhan. kepada Yesus diperintahkan oleh Tuhan Ditulis, untuk sampaikan kepada umatnya. Maka yang disebut ditulis rasul oleh- di sini adalah Yesus. Yesus itu rasul. Terus ditulis oleh siapa? Ditulis oleh murid. Murid bukan rasul. Maka itu rasulnya mau muridkan rasulnya. Bukan. Itu ada. beda. Yang Yang ada rasul, datanya itu Yesus rasul. Ada yang datanya, rasul Pak. itu Lanjut. Yesus. Oh, terbalik lagi kamu. Berarti terbalik, itu bisa tidak masuk juga. Terbalik dengan Loh. pemahaman dan terbalik Yesus bisa. itu adalah rasul. Dia disebutkan di dalam kitab Anda sendiri tuh. Bahwa Yesus itu adalah Mau Yesus ditunjukkan. adalah Tuhan. bukan Izin, Yesus boleh itu adalah ditunjukkan. rasul besar. Tuhan. Saya tunjukkan ya, besar. Pak Oten. Bang Namanya rasul, Martin, rasul. Bang Martin. Tidak ada rasul besar, rasul Bang kecil, tidak ada. Martin. Di datanya Ibrani Bang 3 Martin. itu. Di Ibrani Iya, 3 itu. Tidak rasul Ibrani benar besar. Ibrani 3 Bang. adalah- Biar kita lihat kan datanya Yesus. Ibrani rasul 3 ya. nomor 1. Satu. Yesus disebut Iya. sebagai rasul. Yesus itu malah bukan rasul itu jari. Rasul, raja. Yesus itu banyak ada punya gelarnya. Lari lagi. Lari lagi mau tunjuk data. Lanjut Ki. Yesus adalah Tuhan, raja. Coba besarkan dasa dulu, Bos. Biar dia paham dikit, serius. Ya Kasihan saya. besarin. Mbak, ya, jangan kesian saya, ada perlu kesian saya. Kami itu perlu dikesiani kami. Nah, coba baca ya Bang ya. Nabi menurut orang Yahudi, orang yang menyampaikan pesan-pesannya kepada umat dan memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nah, itu Nabi. Kata Nabi dalam bahasa Ibrani adalah Nafi, yang Nafi. berarti juru bicara. Wakil Abang Tuhan. Nah, sekarang para rasul yang Abang katakan tadi, mereka memperoleh nggak pengertian ini? Memperoleh kan? Mereka sebagai pemberitakan firman, benar. Sebagai juru bicara, benar. Ya kan? Mereka memegang ini semua kan? Jadi dasar Abang mengatakan mereka bukan nabi apa? Makanya jangan... Ulang kali. Aduh. Kamu harus bedakan dulu. Memang itu menurut kita tuh nabi itu yang diutus oleh Tuhan. Kalau mereka ini kan rasul, ada yang seperti kalau Matius bukan rasul, Matius tuh. Itu juga bukan rasul dia. Dia yang hanya ini apa sebagai apa dia tuh. Sebenarnya bukan rasul lah dia. Bukan rasul dia. Jadi nabi itu yang Yesus sendiri. Kalau bilang nabi, Ini Pak Yesus Martin. Tuhan sendiri. Pak Martin mau nanya, Yesus itu nabi atau Tuhan? Kalau di kamu kan bilang nabi itu kami kan Tuhan, dan dia sendiri yang membuat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya Bapaknya ya atau yang esa, ya melalui Yesus itu, sehingga Saya ulang lagi Pak Yesus Martin. ini Diputuskan Yesus itu nabi atau dia Tuhan? Tuhan kalau kami, Ah, bukan nabi, Tuhan.
Oh Tuhan dia. Ya Tuhan lah. Dia Tuhan. Pak Martin sadar ya. Lanjut. Mau Cocok itu. sadarkah? Cocok itu. Iya cocok. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Tapi Yesus yang datang ke Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya nabi. Dia rasul kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Paulus, dia adalah dewa untuk orang Kristen. Nah itu, harus dipahami itu. Harus dipahami. Nah, kesalahpahaman orang Kristen sekarang menganggap bahwa Yesus yang datang ke Bani Israel adalah Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Padahal itu berbeda. Itu adalah dua entitas yang berbeda. Tidak ada yang Yesus datang 2 kali datang, tidak ada. 1 kali datang. Oh, Yesus sendiri berkata Tidak demikian. ada 2 kali datang. Datang yang kedua kali itu nanti saatnya kiamat. Itu bagus, bagus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kedua kalinya nanti di akhir zaman. Pertama kalinya ketika keluar dari Maria ibunya. Nah, yang Yesus ini yang keberapa? Yang datang ke Paulus yang keberapa? Kami Ayo. tidak ada urusan itu. Pentingnya datang melalui Maria. Nanti akan yang telah naik ke surga dan akan turun Pertama lagi datang ke Maria, ibu kandungnya. Sampai usia 33 tahun. Kedua kapan? Kedatangan yang kedua kapan? Kamu bilang datang ke ini apa? Ke ini. Yang kedatangan yang keduanya kapan? Paulus tuh. Kamu bilang ke Paulus Enggak, kemarin. jangan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus kapan? Kalau menurut kami yang kedua kali nanti pada Nanti. akhir zaman. Akhir zaman. Iya, Nah, akhir zaman. yang datang ke Paulus itu siapa? Semua wujud manusia atau tidak? Coba datang ke Paulus tuh sebagai bentuk apa? Manusia langsung atau apa? Cahaya. Iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Cahaya. Cahaya. Hei. Cahaya, bukan cahaya. Oh, cahaya. Cahaya itu iblis. Coba Anda Yang baca sampai Lukas dia- 10. sampai dia Saudara, Lukas membutakan- 10 dengar dulu. nomor Sampai dia 18, membutakan nomor 19, nomor 20. Anda baca. Sampai membutakan mata Paulus. Matius 12 nomor 22 kata tidak dapat Yesus, dipandang. orang yang kerasukan iblis ciri-cirinya buta seketika. Anda sendiri saudaraku, Martin yang mengaku kedatangan yang cahaya. kedua nanti katanya nanti. Nah, berarti Pasal yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Harus bilang tadi kan cahaya, bukan manusia, dia bukan turun secara langsung. Berarti bukan Yesus Cahaya yang dulu. datang. Cahaya. Berarti bukan Yesus yang datang. Cahaya Yesus Yang datang berupa cahaya Yesus iblis atau Yesus? yang meminta supaya dia Yang tidak datang coba kepada dan Paulus? untuk bisa Yang datang kepada Paulus siapa? cahaya Yesus kan. Cahaya Bukan Yesus. langsung turun seperti Cahaya Yesus. seperti yang apa Jadi kau benar bayangkan. lah Pak Martin. Bang Handi juga keliru. Kalau Bang Handi mengatakan sejak kapan Yesus itu Tuhan? Keliru juga. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi saudara Kristen. Tapi ada tapinya. Yesus yang palsu. Karena Yesus mengatakan, sabar saudara Martin. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Seketika dia terangkat yang pertama kalinya belum datang, di sela antara masa dia turun yang kedua kalinya, di tengah-tengahnya muncul Yesus palsu. Itulah yang menghantarkan orang-orang separuh dari penduduk bumi menjadi Kristen. Bukan Yesus asli yang menjadikan manusia menjadi Kristen, tetapi Yesus palsulah yang membimbing manusia barat sampai ke Indonesia untuk menjadi pengikut sosok makhluk bernama Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi sekarang Intinya. apakah Yesus datang apakah menurut kamu menurut ini dari ke Paulus atau kemanapun, apakah dia ngajar yang tidak baik? Iya, betul. Mengajarkan melawan pencipta langit dan bumi. Kristen melawan pencipta langit dan bumi. Sekarang saya tanya, menurut Tuhan yang datang memperkenalkan Yesus, Yesus itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, itu kesalahanmu. Padahal Tuhan yang mengatakan, inilah anakku. Dia tidak mengatakan inilah Tuhanmu, atau dia tidak mengatakan inilah Tuhanku.
Enggak. Dia mengatakan inilah anakku. Anakku dalam tradisi Yudaism itu artinya Anakku yang hambaku. kukasihi, dengarkanlah dia. Hambaku yang kukasihi. Bukan, anakku itu sebenarnya dalam Anak itu hamba. Anak itu hamba. Dan Roh Kudus dalam satu. Hamba itu identik dengan anak. Jadi sang Bapa mengidentikan dirinya sebagai Bapa, sang Tuhan mengidentikan dirinya sebagai Bapa kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Coba baca Amsal 3. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang dipanggil anak, yang dipanggil anak adalah hamba-hamba yang taat untuk mendengarkan dan mengasihi perintah Tuhan. Itu disebut anak. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut apa? Disebut hamba Tuhan yang suci. Kembali kita. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah selama ini adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Matius 24 nomor 4, Yesus mengatakan apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, dan dia akan mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Datang Mesias palsu mengaku sebagai Yesus. Pernah nggak itu terjadi? Pernah. Pada saat mana? Pada saat datang Mesias, datang makhluk mengaku Mesias kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Inilah cikal bakal berdirinya agama Kristen. Agama yang menentang aturan-aturan Tuhan. Agama yang menjadikan Tuhan punya saingan bernama Yesus. Agama yang melantik anak manusia menjadi Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 21, 23. Apa kata Yesus asli kepada Kristen? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku, Yesus, tidak mengenal kalian. Kristen akan heran loh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Bermujizat juga pakai namamu? Kata Yesus, enggak. Kamu melakukan itu semua bukan atas kehendak Bapa. Kamu melakukan itu atas kehendak bapakmu, yaitu iblis yang datang kepada Paulus. Iblis itu datang mengaku Yesus. Jadi orang-orang yang murtad dari Islam yang mengatakan saya salat tahajud, kemudian datang Yesus, saya umroh, ketemu Yesus, itu semuanya adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 23. Nomor 15. Coba nomor 15-nya apa yang dikatakan? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Itu siapa? Iblis. Iblisnya datang kemudian kepada Paulus. Paulusnya kemudian apa? Mengikuti keinginan sang iblis. Dan Paulus kemudian memutarbalikkan pelajaran-pelajaran Tuhan kepada Bani Israel. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya sabat menjadi minggu. Yang tadinya satu-satunya Tuhan menjadi tiga-tiganya Tuhan. Yang tadinya kemudian sinagoge berubah menjadi gereja. Yang tadinya kemudian Tanak berubah menjadi Bible. Makanya Islam datang meluruskan wujud kasih sayang Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam datang meluruskan saudara-saudara. Ya ahlal kitab. Yang benar aja. Ya silakan Anda tertawa. Silakan Anda menertawakan diri Anda. Itu fakta yang ada, saudara. Itu fakta yang ada. Yang pasti saudara Martin, Yesus menubuatkan akan datangnya makhluk penyesat yang mengaku Yesus. Sampai hari ini belum pernah kemudian ada makhluk datang mengaku Yesus. Sudah pernah datang kepada Paulus. Apa hasilnya? Separuh dari penduduk bumi menjadi pengikutnya. Apa itu? Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Itulah gerombolan-gerombolan pengikut makhluk roh yang datang kepada Paulus. Oke? Tinggal kita lihat saja nanti. Oke. Dan kita tinggal lihat saja kapan dia nanti akan terjadi. Jangan lihat nanti. Lihat Matius 7. Anda belum kapan nanti bahwa Jangan lihat nanti. Sudah tertulis di Bible. Sudah ada di Bible. Yang diusir adalah Kristen. Nanti juga kita lihat juga siapa yang selamat, itu aja. Sekarang pun sudah kita lihat. Muslim atau Kristen. Sekarang pun sudah kita lihat. Sekarang sudah kita lihat.
Coba Anda lihat makanan-makanannya orang Kristen. Makanan-makanan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa yang mereka makan. Coba. Siapa yang makan dewa? Percaya dewa siapa? Babi, anjing. Itu adalah makanan-makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut-penganut politeisme, penganut-penganut penyembah pagan. Babi itu makanan yang diharamkan dari sejak dulu. Karena babi itu adalah makanan yang dijadikan sesajen kepada setan, kepada hantu-hantu, penunggu pohon. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Tidak ada Yesus. Loh, justru kenapa Yesusnya mengambil roh setan itu Yesus masuk ke babi? Saudara, kenapa roh setannya dihantarkan ke babi? Kenapa tidak ke sapi atau ke kambing? Kenapa harus babi? Karena saat itu yang di sekitar itu hanya ada babi. Oh enggak, salah anta. Karena di dalam kitabnya Yahudi, di dalam Yesaya 66, nomor 15, 16, 17, semua pemakan babi, Bang, semua pemakan babi akan dibakar dengan api neraka. Yesaya 66, nomor 15, 16, 17. Semua pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan dan tikus, balau, kucing, itu semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Orang penyembah dewa Molok, penyembah pagan, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah gunung, mereka ketika mempersembahkan persembahan senantiasa mempersembahkan babi. Itu sebelum dan itu di luar agama Yahudi dan sebelum Islam itu datang. Coba. Satu-satunya kemudian makhluk binatang yang dimasukkan iblis ke dalam dirinya hanya babi. Itu. Dan itu Bible yang mengatakan itu. Orang kalau mempersembahkan kepada dewa-dewa, pakai daging apa? Daging babi. Kalian makan daging sesajen. Sadar enggak itu? Daging sesajen untuk iblis kalian makan, Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Siapa yang tertawa? Siapa yang makan daging itu? Iblis yang ada dalam diri Anda. Anda setiap hari menggaungkan, menyembah kepada Mesias, menyembah kepada Yesus, Yesus, Yesus. Padahal yang Anda sembah itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, jangan kau ikut mereka. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Atau mereka berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan menyesat dan akan melakukan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang pilihan juga bahkan disesatkan. Kenapa Yesus berpesan demikian? Karena Yesus mengatakan, camkanlah, camkanlah. Sebab aku datang untuk yang kedua kalinya. Nanti di akhir zaman ditandai dengan awan-awan di langit, beserta dengan iring-iringan malaikat, dan seluruh mata akan memandang kepadaku. Sedangkan yang datang kepada Paulus, hanya Paulus doang yang melihat yang melihat cahaya dan mendengarkan suara. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Baca Matius 24 dari nomor 1 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda untuk mengkaji di situ. Di situ jelas sekali adanya Yesus palsu. Di situ jelas sekali kemudian datangnya Yesus yang asli. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apa kata malaikat di sana? Malaikat mengatakan, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit lengkap dengan dagingnya, ketika ia datang kedua kalinya, maka Yesus akan datang lengkap dengan dagingnya. Tertulis di mana itu Bang Suma? Kalau dia datang dengan daging. Matius 24 nomor 27. Jadi yang kalian sembah selama ini apa? Yesus. Ya memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Kan ada dua. Yesus asli anak manusia dan Yesus yang satu bukan anak manusia. Ingat di Galatia 1 nomor 12 Bang. Paulus berkata apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kata siapa? Yesus bukan manusia. Dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai
sebagai manusia. Berarti Yesus datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus. Tergenapi. Penyesat datang, mengaku memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Enggak. Kenapa? Karena mereka menerima pesan. Orang Roma Yunani dan orang Indonesia percaya enggak kepada Paulus? Percaya. Karena mereka bukan Bani Israel. Yang diseru Yesus untuk tidak percaya kepada Mesias palsu adalah Bani Israel. Nah, jadi saudara silakan buka cakrawala berpikir, renungkan baik-baik. Kenapa agama saya bertentangan dengan Bible saya sendiri? Kenapa keyakinan saya bertentangan dengan Yesus sendiri? Kenapa kemudian hari ibadah saya bertentangan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah Yesus? Tata cara prosesi ibadah saya bertentangan dengan tata cara prosesi ibadah Yesus. Ada apa ya? Apa yang salah ya? Cari ke akarnya. Oh, ternyata saya mengikuti instruksi dari Yesus palsu. Sehingga ajaran Yesus asli dan ajaran saya itu bertentangan. Disebabkan sebenarnya Yesus yang dimaksud gereja itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Mencoba menggabungkan antara Yesusnya Yahudi dan Yesusnya Paulus menjadi satu, sehingga saudara-saudara Kristen itu bingung sendiri. Kok Yesus kadang manusia, kok Yesus kadang Tuhan? Untuk menganulir masalah itu, maka Kristen memiliki doktrin baru. Yesus 100% manusia dan juga 100% ilahi. Kenapa demikian? Karena Kristen mensatukan, menggabungkan kemudian antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Sekira begitu saudara, saya mau ibadah, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya bukan menghujat menista, saya hanya mengabarkan kabar gembira. Keselamatan itu adalah mendudukkan Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Demikian, silakan teman-teman dilanjutkan. Masya Allah. Keren. Pak Martin ditanggapi bang, silakan. Nggak bisa nanggapi dia. Pak Martin. Oh, nggak bisa. Pak Martin. Macet Pak Martin, macet. Di absen dulu. Pak Martin. Dibuka mic-nya bang. Pak Martin. Serba salah Selamat memang. di Kores. Selamat ke Kores ya, bang. Serba salah memang ini orang Kristen nih. Apa ya, menganggap yang datang kepada Paulus itu Yesus, sedangkan Yesus berkata datang yang kedua kali itu sama dengan waktu dia terangkat, sedangkan yang datang ke Paulus hanya cahaya, tapi dibilang Yesus. Ya jangan diakal-akalin lah Pak Martin. Jadi kalau Anda menganggap itu Tuhan, ya berarti bukan Yesus itu yang berbentuk cahaya. Pak Martin. Martin kayaknya kaget apa pingsan ya? Gimana ini? Ada yang bisa mengeluarkan jurus supaya dia ngomong? Kan itu gimana? Dia terbengong. Gimana ya? Bentar, di bawah ada yang mau mu'alaf katanya. Siapa yang mau mu'alaf? Silahkan, minta permintaan. Siapa yang mau mu'alaf di bawah? Siapa yang mau Nih. Saya tidak akan pernah mualaf. Ya karena kamu Islam. Iyalah, ngapain? Oh iya. Ngapain Bang Kores ini mau mualaf? Ngapain? Ngadi-ngadi Bang Kores. Gak ada. Ada di bawah katanya ada yang mau mu'alaf. Lanjut. Pak Martin. Mbak Natali dulu. Mbak Natali sama Kang Dito kan juga sama-sama mualaf nih. Dulu pernah dibahas nggak sih pendeta yang kayak begini? Hai jemaatku. Ya Yesus nanti itu datang yang kedua kali sama seperti waktu dia terangkat. Kan begitu kata pendeta. Berdasarkan data. Tapi yang datang kepada Paulus berbentuk cahaya. Ini kalian waktu menjadi Kristen kok nggak ada yang kritis ya nanya-nanya kepada pendeta ya? Oh enggak dibahas itu soalnya. Bahas itu. Enggak ada materi itu. Enggak ada. Lah,
Ya nggak boleh dong, kritis dong. Ya diajarin enggak, diajarin itu aja enggak, gimana bisa kritis? Nah kalau ada Bible, emang Bible lu taruh di ketek doang nggak dibaca dulu? Iya, makanya setelah baca terus tahu jadi mualaf deh kan. Oh. Kalau itu enggak tahu dari pendeta, tahu sendiri, mikir-mikir sendiri, sadar sendiri gitu. Oh, jadi selama Anda jadi oten jarang buka Bible. Oh jarang, bukanya cuma yang disuguhin aja. Kalau inisiatif belajar sendiri tuh setelah kepengen tahu belajar sendiri aja gitu. Oh. Pendeta kan comot-comot ayat, pendeta kan comot-comot satu ayat, 2 ayat gitu kan, lompat-lompat gitu, nggak satu sekop, nggak satu Bible Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Oh, yang berhubungan Gimana tuh, dengan Kang Dito? yang berhubungan dengan doktrin gitu ya. Ya betul. Nggak boleh kritis gitu. Memang dulu saya pernah ada informasi, bagaimana mau nanya, Bang? Kita bertanya aja diomelin, dianggap bukan Kristen, disuruh keluar malah. Jangan banyak tanya. Nah, bener nggak tuh ada kayak gitu? Iya, itu saya itu yang ngalamin. Waduh, diomelin sama pendeta Kang Dito. Diomelin. Oh, Kasian ya. Halo Bang Celebes. diam dulu Rodi. Jadi mualaf ini sebenarnya karena dia baca Bible. Waktu dia jadi Kristen, Bible jarang dibaca, nggak kritis gitu loh. Aduh. Padahal itu menurut Bang Juma kan tadi memang sih sangat fundamental loh. Di sini loh kuncinya sebenarnya. Kan bagaimana seorang Saulus yang penjahat, mantan napi ini gitu ya, residivis ini gitu, perjalanannya ke Damsik, misi penganiayaan masih terus jatuh, rebah ke tanah, dibutakan matanya. Siapakah engkau Tuhan? Nah ini mestinya lu kritis dong. Dia udah tahu siapakah engkau, dia jawab juga Tuhan. Terus ada suara, cahaya loh itu. Bagaimana mungkin ada cahaya dari langit? Tembus loh itu, memang itu tembus. Akulah Yesus, anak manusia yang telah engkau aniaya itu. Sedangkan Yesus berjanji dia akan datang sebagaimana sama waktu dia terangkat. Artinya apa? Yesus beneran atau Yesus bukan anaknya Maria gitu. Baru enggak ya sekarang ya para mualaf ya, baru enggak ya? Iyalah. Baru enggak dia Baru enggak ini. Pendeta mana ngajarin kayak gitu, berserak lah jemaatnya, pergilah semua kalau diajarin itu. Iya. Kalau begitu selamat Hari Mualaf sedunia deh. Pada tanggal 24-25 nanti kita peringati. Kita akan pusatkan Terima di 2 tempat. kasih Bang Handi, semuanya saudara-saudara muslim. Tanggal 25 ini kemenangan ya Hari Mualaf sedunia. Ya memang pahit ya buat yang masih Kristen. Jadi kalau yang tadi mendengarkan diskusi, mudah-mudahan ada hikmah dan hidayah dalam hati kolbu kalian. Silakan acungkan tangan emotion ya kalau yang mau bersahadat atau menerima kebenaran Islam, kita undang, kita akan naikkan. Silakan. Masya Allah, terima kasih atas ucapannya. Bulan Desember adalah persiapan Hari Mu'alaf sedunia. Masya Allah. Jadi serentak di seluruh dunia gitu ya. Teman-teman di kawasan Eropa sudah kontak kami. Ya karena jamnya mungkin beda begitu. Artinya duluan Indonesia ya. Ya insya Allah 24 mulai dari siang sampai 25 subuh begitu. Satu dipusatkan di Bolangi, Rumah Hobbit Bolangi, binaan Bang Juma, kantor pusat API juga di sana. Anda boleh datang deh, gratis kok. Disiapkan penginapan, rumah-rumah Hobbit, ada kolam renang, ada lapangan hijau, ada aula, ada masjid, ada tenda. Anda boleh datang wisata religi di sana sambil interaksi sesama mualaf. Nanti juga boleh interaksi kepada Bang Juma sebagai narasumber dan dari teman-teman Arimatea Makassar juga. Tentu
langsung dihandle oleh Apologet Islam Indonesia DPW Sulawesi Selatan. Nah, bagi teman-teman yang dekat atau yang jauh, silakan merapat, persiapkan diri dari sekarang. Kalau bisa pesan tiket dari sekarang sebelum tiket naik, karena menjelang Nataru gitu ya. Nah, untuk itu kami tunggu kedatangannya. Kalau nggak sempat datang nggak apa-apa. Anda mau berbagi ya nggak apa-apa. Siapa tahu mau ada yang menyumbang beras 2 ton, Indomie 6 kontainer misalnya gitu. Mau pesan, tapi minyak tanah nggak usah. Nggak perlu minyak tanah. Banyaknya itu 2 ton. Ya kali-kali Bunda ada yang mau gitu. Ya, Amin. Anda boleh salurkan melalui Ada saudara rekening. kita. Saya ulangi dulu. Anda boleh menyalurkannya di rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di bank mana? Bank Tabungan Negara. Nomornya berapa? 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Gitu ya. Tapi kalau beras 2 ton itu kira-kira diuangkan berapa duit Bunda? Coba dihitung. Bunda Rama kan pedagang beras. Gak bisa 2 ngitung ya? jutaan lebih. 2 jutaan lebih. Apaan 2 jutaan 2 ton? 2 ton kok 2 jutaan? Murah banget. Takor ini gimana ini pedagang pasar ini? Takor lah. Nah itu Oh, di bawah 30 sekitar juta, woi. sekitar Banyak 30. kali. Iya. Nah, dan ada yang ini kita sampaikan ya. Ya. Ada saudara kita namanya Acok Bugis ya. Beliau juga sering naik kalau ada diskusi. Beliau mau membawa ikan segar. Silakan saudara-saudara yang datang itu bakar-bakar ikan kita ya.